Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan belajar rumus-rumus Excel yang wajib dikuasai di tahun 2005 untuk mencari pekerjaan. Nah, apa saja rumusnya, siapa penggunanya, kita coba praktekkan bersama-sama ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, si gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka, file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah melihatnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, ini adalah rumus-rumus Excel yang akan kita pelajari, teman-teman. Nah, kenapa rumus-rumus Excel ini wajib dikuasai? Yang pertama, karena dengan rumus-rumus ini, kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Yang kedua, banyak loker Excel yang mewajibkan pelamar kerja tuh mewajibkan pelamarnya menguasai rumus-rumus ini, teman-teman. Nah, seperti apa lokernya? Kita coba cek ya. Nah, yang pertama misalnya ada loker sebagai accounting staff. Di sini ada kualifikasinya. Nah, di sini terdapat catatan keterampilan Excel tingkat lanjut untuk analisis dan pelaporan keuangan. Nah, jadi pastinya menggunakan rumus Excel ya, teman-teman. Contoh loker sebagai admin gudang. Nah, di sini mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Nah, pastinya menggunakan rumus-rumus ini, teman-teman. Ada inventory, di sini ada mahir menggunakan Office, terutama Excel. Ada finance, Excel juga. Ada admin marketplace, Excel juga, teman-teman. Ada admin produksi. Nah, di sini mampu mengoperasikan Microsoft Office terutama Excel dengan baik dan memahami rumus-rumus Excel. Nah, pasti aja rumusnya. Nah, pastinya di video ini akan kita bahas dan praktekkan ya, teman-teman. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Merchandiser, mahir menggunakan Excel, nah terutama lookup, pivot, sum, if, dan sebagainya. Ada beberapa loker tuh yang menampilkan rumus-rumusnya, teman-teman ya. Nah, dengan rumus ini pasti kita pelajari di video ini ya. Admin, nah sih ada catatan berpengalaman dalam menggunakan Excel, terutama rumusnya, VLOOKUP, VLOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Ada add analyst, menguasai Google Analytics, Excel, nah Excel juga teman-teman. Ada data analis, nah di sini menggunakan Excel juga, Excel makro dan rumus-rumusnya. Data analis juga di sini menggunakan Excel juga teman-teman. Nah, mahir menggunakan formula atau rumus Excel. Nah, jadi seperti teman-teman, contoh loker-loker yang mewajibkan pelamarnya menguasai rumus Excel. Nah, jadi kalau pekerjaan tersebut menggunakan komputer, jadi kita tuh harus menguasai rumus-rumus ini, teman-teman. Sebagai basic ya. Walaupun di kerjaan nanti kita menggunakan aplikasi lain seperti Accurate, ERP, ESIP, Python, SQL, dan lain ya. Nah, pastinya rumus-rumus ini wajib kita kuasai terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah melihatnya, kita klik di tanda panah ini, teman-teman. Kita klik. Nah, yang pertama ada rumus MTK dasar, seperti perkalian, perbagian, pertambahan, pengurangan, dan pemangkatan. Nah, yang pertama ada perkalian. Nah, untuk menghitung perkalian, caranya mudah. Nah, untuk mengisi rumus, kita gunakan sama dengan terlebih dahulu, sama dengan masukkan angkanya 5 dikali. Nah, untuk perkalian di Excel, kita masukkan simbol bintang sini, teman-teman. Atau di keyboard kalian, bisa tekan Shift dan angka 8 saat bersamaan ya. Dikali 5. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Selanjutnya ada pembagian. Ketik sama dengan 5 dibagi, nah untuk pembagian garis miring ini 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. Selanjutnya pertambahan. Sama dengan 5 ditambah 5. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Selanjutnya pengurangan. 5 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 5. Enter. Hasilnya 0. Selanjutnya pemangkatan 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat. Untuk pangkat simbol seperti ini, teman-teman. Atau di keyboard kalian bisa tekan Shift dan angka 6 secara bersamaan 5. Jadi 5 dikali 5 hasilnya adalah 3125 ya.
Nah, jadi sih teman-teman, rumus MTK dasar di Excel. Checklist di sini juga sudah paham. Kita klik di tanda panah berikutnya. Selanjutnya ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contoh di sini ada tabel penjualan. Ada data produk, ada nilai penjualannya di bulan Januari dan Februari. Nah, untuk menjumlahkannya dengan cepat, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Kita coba ketik sama dengan sum, SUM, tab. Yang pertama kita mesti number atau angka atau nilai akan terjumlahkan. Misalnya kita akan menjumlahkan penjualan di bulan Januari dan Februari. Karena datanya sejajar, kita tinggal bisa blok seperti ini teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi, penjualan bulan Januari 10, di Februari 20, hasilnya adalah 30. Nah, misalnya kita ubah di penjualan Januarinya 2000, misalnya enter. Nah, maka otomatis totalnya akan berubah jadi 2020. Jadi dengan rumus ini kita bisa menjumlahkan secara otomatis gitu ya, jika datanya berubah atau bertambah atau berkurang. Jadi itu fungsi rumus sum, teman-teman. Checklist juga sudah paham. Kita klik tanda panah berikutnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus rumus sum. Nah, dalam dunia kerja, pasti datanya sangat banyak, teman-teman. Bisa ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan, bahkan jutaan gitu ya. Menyesuaikan dengan skala perusahaannya. Jadi kalau perusahaannya semakin besar, ya datanya semakin banyak. Kalau gaji kalian semakin besar, ya pengolahan datanya juga semakin banyak, teman-teman. Contoh di sini ada tabel penjualan, ada produk yang dijual, ada penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan menjumlahkannya gunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, SUM, tab. Kita blok ya, penjualan dari bulan Januari sampai Mei. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah agar lebih rapi. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu, teman-teman. Kita gunakan autofill. Caranya, arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut sampai ada tanda plus hitam seperti ini, lalu klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi sesuai dengan data yang paling atas. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan penjualannya dengan cepat ya, teman-teman. Di sini contoh yang kedua, kita akan menjumlahkan produk LCD ditambah CPU. Sama dengan sum, SUM, tab. Kita masukkan total dari produk CPU. Nah, di sini pemisah antar argumennya adalah titik koma, teman-teman. Di sini ada titik koma, maka masukkan titik koma. Nah, kalau kalian settingan Excel-nya menggunakan koma, kalian gunakan koma ya, sesuaikan dengan settingan Excel kalian. Lalu masukkan LCD, enter. Nah, LCD dan CPU hasilnya adalah 450 unit ya. Nah, jadi itu teman-teman, untuk studi kasus rumus sum, kalian juga sudah paham. Nah, jika kalian belum paham, silakan praktekkan ya. Jika masih belum paham lagi atau ada yang error, silakan kalian tulis di kolom komentar. Di mana letak errornya, kita bisa mengetahui solusinya bersama-sama ya. Klik tanda panah ini. Selanjutnya ada rumus sum if. Rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai satu kriteria tertentu. Contohnya, di sini ada tabel penjualan. Ada produk, ada cabang, ada penjualan. Nah, di sini kita akan coba menjumlahkan penjualan di cabang Bandung. Berarti kriterianya adalah Bandung saja, teman-teman. Kita tuh hanya akan menghitung atau menjumlahkan di cabang Bandung saja. Maka di sini kita bisa gunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if, SUM, IF, tab. Yang pertama kita mengisi rank. Nah, kita akan menghitung jumlah penjualan di cabang Bandung. Bandung ini terletak pada data cabang. Maka kita blok cabangnya seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kriterianya. Kriterianya adalah Bandung. Kita masukkan tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma. Lalu kita mesti sum rank-nya, yaitu nilai penjualannya. Kita blok data nilai penjualannya. Tutup kurung. Nah, jadi seperti itu rumusnya, teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk penjualan di cabang Bandung sebesar 265 unit. Kita cek apakah benar.
Bandung yang pertama 100 ditambah 90 ditambah 75. Hasilnya adalah 265 unit ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus sum if, checklist, klik tanda panah. Selanjutnya ada sudah kasus rumus sum if. Di sini ada tabel penjualan, ada tanggal, merek, unit terjual, dan pendapatannya. Yang pertama, kita akan coba menghitung jumlah unit terjual dari merek Samsung. Berarti kriterianya adalah merek Samsung ini ya. Sama dengan sum if, SUMIF, tab. Yang pertama kita mesti rank, Samsung ini terletak pada data merek. Maka data mereknya kita blok dari sampai bawah. Nah, cara cepat memblok data, kita klik data yang paling atas yang Samsung ini, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan memblok di data yang paling atas ke data yang paling bawah, teman-teman. Jika sudah diblok, titik koma, kita masukkan ke data Samsung, tanda kutip, ketik Samsung, tanda kutip, titik koma, sumbernya berarti di sini unit terjual. Kita blok data unit terjual. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk unit terjual di merek Samsung adalah 128 unit. Contoh yang kedua, kita akan coba menghitung total pendapatan dari merek Apple. Nah, di sini ada buttonnya, ada data produknya, kita klik. Di sini ada data produknya, teman-teman. Nah, sama sih tadi, gunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if, SUMIF, tab, masukkan data merek, titik koma. Nah, kriterianya adalah di sini Apple. Kita klik saja langsung ya Apple-nya ini. Jadi kalau misalnya Apple-nya diubah, maka datanya juga kan berubah gitu ya, kriterianya berubah. Titik koma. Di sini kita akan menghitung total pendapatan. Maka yang diblok sama ini adalah total pendapatannya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Total pendapatan dari merek adalah 57.000 US dollar. Di sini kan pendapatannya menggunakan simbol atau nilai mata uang dolar. Kita klik di sini, pilih yang English ya ini, yang dolar. Nah, dia akan berubah sendiri ya. Kita kurangi nilai desimal belakang komanya, kita klik di sini. Nah, asminnya 57.000 dolar ya untuk merek Apple. Kita klik, misalnya kita ubah jadi merek Xiaomi. Nah, maka otomatis berubah ya, menyesuaikan dengan data kedatangannya dan data yang kita blok. Jadi seperti itu teman-teman, studi kasus rumus sum if. Checklist jika sudah paham, kita klik tanda panah berikutnya. Selanjutnya ada rumus sum if, ada S-nya di akhir teman-teman. Bedanya, kalau sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai beberapa kriteria. Kalau tadi kan sum if hanya satu kriteria. Kalau sum if ini bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Lebih dari 2. Contoh, di sini ada tabel, diskan nama sales, ada produk yang dijual, cabang, nilai penjualannya. Kita akan coba menghitung penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Berarti produk Oppo, kriteria yang pertama Bandung adalah kriteria yang kedua ya. Ada 2 kriteria nih, maka kita gunakan rumus sum if. Ketik sama dengan sum if, SUMIF, tab. Summary-nya kita akan menghitung total penjualan. Kita blok data penjualannya, titik koma. Kriteria yang pertama adalah Oppo. Oppo ini terletak pada data produk. Kita blok data produk, titik koma. Kriterianya masukkan Oppo, tanda kutip, Oppo, titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah Bandung. Bandung ini terletak pada data cabang. Kita blok data cabang, titik koma, tanda kutip, Bandung. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, spin rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk penjualan produk Oppo di cabang Bandung adalah 170 unit. Jadi seperti itu rumus sum if. Checklist juga sudah paham, klik tanda panah. Selanjutnya ada sudah kasus dari rumus sum if. Di sini ada tabel penjualan, ada tanggal,
Ada merek, cabang, unit terjual, dan pendapatannya. Yang pertama, kita akan coba menghitung jumlah unit terjual dari merek Samsung cabang Bandung. Kriteria yang pertama adalah merek Samsung. Kriteria kedua adalah cabang Bandung. Kita gunakan rumus SUMIFS. Ketik sama dengan SUMIFS, SUMIFS, tab. Summary-nya, kita akan menghitung jumlah unit terjual. Maka kita blok adalah jumlah unit terjualnya ya. Seperti ini. Blok dari atas sampai bawah. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah merek Samsung. Samsung ini terletak pada data merek. Kita blok data mereknya. Titik koma. Kreatornya adalah Samsung. Kita masukkan tanda kutip Samsung. Tanda kutip titik koma. Kreator yang kedua adalah cabang Bandung. Kita blok data cabangnya. Titik koma. Kita masukkan tanda kutip Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka sampul muncul ya. Jadi untuk jumlah unit terjual di merek Samsung di cabang Bandung adalah 128 unit. Contoh yang kedua, nah kita akan coba menghitung total unit terjual bulan Agustus. Nah, ada bulannya nih. Nah, untuk bulan ini kita bisa gunakan rumus SUMIFS. Kita coba ketik sama dengan SUMIFS, SUMIFS, tab. Summary-nya di sini udah terjual, kita blok unit terjual. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah, nah misalnya kita akan menghitung unit terjual bulan Agustus. Kita masukkan awal bulan dan akhir bulan Agustus. Misalnya kriteria yang pertama adalah bulan Agustus. Kita blok data tanggalnya. Titik koma. Nah kriterianya kita masukkan awal bulan. Tanda kutip. Kita masukkan lebih besar sama dengan 01 garis miring bulan Agustus 08 garis miring. Di sini tahunnya adalah tahun 2023. 2023. Tanda kutip titik koma. Lalu kita masukkan akhir bulannya. Kita masukkan lagi tanggalnya, kita blok. Untuk kriterianya titik koma, lalu kita masukkan akhir bulan. Tanda kutip kurang dari sama dengan 31 garis miring 08 garis miring 2023. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman, mungkin agak sedikit pusing, silakan kalian coba praktekkan. Misalnya masih belum dipraktekkan atau error, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Pastikan sudah sesuai, tekan enter. Nah, maka sampul muncul. Untuk jumlah unit terjual di bulan Agustus adalah 653 unit. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contoh, di sini ada tabel penjualan, ada produk, ada bulan Januari penjualannya dan bulan Februari. Nah, kita akan coba berapa sih rata-rata atau nilai rata dari penjualan produk laptop. Kita gunakan rumus average. Sama dengan average AVE RAGE tab. Kita blok nilai penjualannya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sampul muncul. Jadi, untuk nilai rata penjualan produk laptop di data tersebut adalah 15 unit. Jadi, segitu untuk rumus average, checklist. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, di sini ada studi kasus dari rumus average. Ada tabel penjualan, ada tabel produk, ada bulannya, dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan coba menghitung rata-rata penjualannya dari setiap produknya gitu ya. Sama dengan average AVE RAGE tab. Kita blok nilai penjualannya dari bulan Januari sampai Mei, tutup kurung, tekan enter. Pastikan di tengah, tarik ke bawah. Nah, maka sampul muncul lah. Jadi ini adalah rata-rata penjualannya. Nah, misalnya di sini kita akan menghilangkan angka di belakang koma. Kita blok datanya. Kita masukkan di sini. Decrease desimal. Kita klik. Nah, dia akan bulatkan nilai ratanya ya.
Kalau ingin menambahkan, kita klik yang increase desimal. Nah, dia akan menambahkan angka di belakang komanya. Disesuaikan dengan data yang kalian inginkan. Selanjutnya, rata jumlah penjualan CPU dan RAM. Sama dengan average, AVE, RAGE, tab, penjualan CPU, titik koma, RAM. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk rata penjualan, produk CPU dan RAM adalah 42,7 unit. Nah, jadi seperti itu untuk studi kasus rumus average. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya, ada rumus average if. Rumus average if ini berfungsi untuk mencari nilai rata satu kriteria tertentu. Contoh, di sini ada tabel penjualan, ada produk yang dijual, ada cabang, ada nilai penjualannya. Nah, kita akan coba menghitung rata penjualan di cabang Bandung. Maka kriterianya adalah Bandung. Kita gunakan rumus average if. Sama dengan average if AVE RAGE IF tab. Yang pertama kita mesti rank. Nah, kita akan menghitung rata penjualan di cabang Bandung. Berarti di cabang Bandung. Bandung ini tetap berada di cabang. Kita blok data cabangnya. Titik koma. Kriterianya adalah Bandung. Tanda kutip. Kita masukkan Bandung. Tanda kutip. Titik koma. Lalu average ranknya adalah nilai penjualannya. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 88,3. Misalnya kita bulatkan. Pilih di sini decrease desimal. Sampai nilainya bulat seperti ini. Jadi seperti itu untuk rumus average if. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus rumus average. Ada data penjualan, tanggal, merek, cabang, unit terjual, dan pendapatannya. Yang pertama, kita akan coba menghitung rata unit terjual di cabang Bandung. Berarti cabang Bandung adalah kriterianya. Sama dengan average if AVE RAGE IF tab. Yang pertama kita mesti rank. Nah, rank ini adalah data cabang. Kita blok data cabangnya, data sampai bawah. Titik koma. Nah, kriterianya adalah Bandung. Kita masukkan tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma. Average-nya ini adalah unit terjual. Kita blok data unit terjual. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi rata unit terjual di cabang Bandung adalah 22,25 unit. Contoh yang kedua, rata unit terjual di merek Samsung. Berarti kriteria adalah Samsung. Sama dengan average if AVE RAGE IF tab. Kita blok data dari mereknya. Titik koma, kriteria adalah Samsung. Masukkan tanda kutip Samsung. Tanda kutip titik koma. Average ranknya adalah unit terjual. Tutup kurung, tekan enter. Nah, untuk unit terjual di merek Samsung adalah 25,6 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk studi kasus dari rumus average, checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus average if. Rumus average if ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata beberapa kriteria. Nah, kalau tadi kan average if tidak ada S-nya, hanya ada satu. Kalau ada S-nya di akhir, biasanya untuk beberapa kriteria. Contoh di sini ada tabel penjualan, ada nama sales, ada produk, cabang, dan nilai penjualannya. Kita akan coba menghitung rata-rata penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Berarti kriteria yang pertama adalah Oppo. Kriteria yang kedua adalah cabang Bandung. Nah, kita bisa gunakan rumus average if. Sama dengan average if AVE RAGE IFS tab. Yang pertama kita mesti average rank. Kita akan menghitung rata penjualan. Maka nilai penjualannya kita masukkan. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah produk Oppo. Maka kita masukkan data produk.
titik koma, create-nya adalah Oppo, tanda kutip, ketik Oppo, tanda kutip, titik koma, create yang kedua adalah cabang Bandung, letak pada data cabang, kita blok ke cabang, titik koma, kita masukkan tanda kutip, Bandung, tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk rata, penjualan produk Oppo di cabang Bandung adalah 85 unit. Seperti itu untuk rumus average if, checklist juga udah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, di sini adalah studi kasus dari rumus average if. Ada tabel penjualan, ada tanggal, merek, cabang, unit terjual, dan nilai pendapatannya. Yang pertama, kita akan coba menghitung rata unit terjual merek Oppo di cabang Bandung. Berarti merek Oppo cabang Bandung. Gunakan rumus average if. Sama dengan average if AVERAGE IFS tab average rank-nya kita akan menghitung unit terjual. Maka kita blok data unit terjualnya. Titik koma. Nah, yang pertama adalah merek Oppo. Kita blok data mereknya. Titik koma. Selanjutnya masukkan yang satu adalah Oppo. Tanda kutip ketik Oppo. Tanda kutip titik koma. Yang kedua adalah cabang Bandung. Kita blok data cabangnya. Titik koma. Masukkan tanda kutip Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Karena ada kriterianya hanya 2. Misalnya kriterianya ada banyak, kalian tinggal tambahkan saja di sini. Kriteria yang ketiga, kriteria 4 dan seterusnya gitu ya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini kenapa error, teman-teman? Hashtag div garis miring 0. Nah, karena biasanya tidak ada data pada tabel tersebut. Contoh, di sini merek Oppo cabang Bandung. Berarti memang tidak ada merek Oppo di cabang Bandung, teman-teman. Maka hasilnya akan error gitu ya. Misalnya kita ubah, sini bukan merek Oppo, melainkan merek Samsung misalnya ya. Samsung di cabang Bandung gitu ya. Kita ganti kreatornya. Apakah hasilnya error atau akan ada hasilnya? Klik kiri 2 kali, ganti Oppo-nya hapus jadi Samsung. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk rata unit terjual, merek Samsung di cabang Bandung adalah 25,6 unit. Kita bulatkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan kaget jika hasil akan error, atau hasilnya ada ref, div, hashtag. Kalian silakan tulis di kolom komentar jika hasilnya error seperti itu ya. Kita cari solusinya bersama-sama. Oke. Contoh yang kedua. Rata-rata unit terjual merek Samsung bulan Agustus. Berarti Samsung bulan Agustus. Sama dengan average ifs, AVERAGE IFS tab average-nya unit terjual. Kita blok data unit terjual. Titik koma. Yang pertama adalah merek Samsung. Kita blok data mereknya. Titik koma. Kreatornya adalah Samsung. Tanda kutip Samsung. Tanda kutip. Nah, untuk bulan, nah kita masukkan awal bulan dan akhir bulan. Sama seperti tadi untuk rumus sum if ya, teman-teman. Masukkan titik koma. Tanggalnya kita blok. Titik koma, awal bulan, berarti tanda kutip lebih besar sama dengan 01 garis miring bulan Agustus 08 garis miring. Di sini tanggal penjualannya adalah tahun 2023 2023. Tanda kutip titik koma, lalu masukkan akhir bulannya. Kita blok data tanggalnya lagi. Titik koma, lalu masukkan akhir bulannya. Kurang dari, tanda kutip kurang dari sama dengan 31 garis miring 08
garis miring 2023. Kutip tutup kurung. Nah, sebelum rumusnya teman-teman, pastikan sudah sesuai, tekan enter. Nah, untuk unit terjual merek Samsung di bulan Agustus rata-ratanya adalah 28,5 unit. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Contohnya, di sini dapat tabel, berisikan data nama mahasiswa, ada nama fakultas, dan ada nilai IPK-nya. Nah, kita akan coba mencari nilai IPK tertinggi di data tersebut. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus max. Kita coba ketik sama dengan max, MAX, tab, lalu kita blok nilai IPK-nya karena kita akan mencari IPK tertinggi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, IPK tertinggi di data tersebut adalah 3,4. Misalnya kita ubah, di sini Anji nilainya di 3,9. Enter. Nah, maka otomatis data juga akan berubah gitu ya. Nilai tertingginya menjadi 3,9. Jadi, seperti itu untuk rumus max, checklist. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus min. Nah, kalau rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Berarti nilai terkecil ya. Contohnya, di sini ada table, ada nama mahasiswa, ada fakultas, dan nilai IPK-nya. Nah, kita akan coba mencari IPK terendah di data tersebut. Kita gunakan rumus min. Ketik sama dengan min, min, tab. Kita blok nilai IPK-nya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil muncul. Jadi, untuk IPK terendah adalah 3. Kita ubah misalnya di sini Safira jadi 2,2. Enter. Nah, IPK-nya terendah akan berubah menjadi 2,2 ya. Menyesuaikan dengan data tersebut. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus large. Rumus large ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi tertentu. Contohnya, di sini ada data nama mahasiswa, fakultas, dan nilai IPK-nya. Nah, kita akan mencari IPK tertinggi kedua di data tersebut. Berarti ada tertentunya kedua. Nah, untuk mengisinya, kita gunakan rumus large. Kita ketik sama dengan large, LARGE, tab. Yang pertama kita misi array. Kita akan mencari nilai IPK. Maka kita blok data nilai IPK-nya. Titik koma, lalu kita misi K. K ini adalah keberapa gitu ya. Di sini kan kedua, maka kita masukkan 2. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk nilai IPK tertinggi kedua adalah 3,3. Misalnya kita ubah jadi ketiga misalnya. Kita klik 2 kali, K-nya tinggal diubah. Di sini kan hasilnya 2, kita hapus jadi 3. Enter. Nah, maka hasil juga akan berubah ya. Jadi seperti itu untuk rumus large. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus small. Rumus small ini berfungsi untuk mencari nilai terendah tertentu. Contoh, di sini ada nama mahasiswa, fakultas, dan nilai IPK-nya. Nah, kita akan mencari nilai IPK terendah kedua. Berarti terkecil kedua. Kita gunakan rumus small. Ketik sama dengan small, SMALL, tab. Kita blok data nilai IPK-nya, titik koma, kita masukkan di sini kedua. Masa kita masukkan 2. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil muncul. Jadi, untuk nilai IPK terendah kedua di data tersebut adalah 3,1. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Nah, contoh penggunaannya, di sini ada tabel, berisikan data nama, lalu ada data nilai, kita akan mengisi data keterangannya. Nah, keterangan ini diisi berdasarkan tabel catatan. Di sini ada 2 kategori. Jika 0 sampai 6 nilainya berarti keterangannya tidak lulus. Kalau untuk nilainya 7 sampai 10 berarti keterangannya lulus. Jadi untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus if. Kita coba ketik sama dengan if tab. Jika
kita masukkan logical testnya. Jika nilainya kurang dari 7 titik koma, nah value if true, jika benar nih nilainya kurang dari 7, maka kita masukkan tidak lulus. Tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, titik koma, lalu masukkan value if false. Sebaliknya, jika salah logikanya berarti 7 atau lebih besar dari 7, maka kita masukkan tanda kutip ketik lulus. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita autofill untuk mengisi data yang di bawahnya. Kita cek apakah benar. Misalnya di sini 7 lulus, benar ya. 8 lulus, benar. Dan sini 5 tidak lulus. Karena nilainya di bawah 7 gitu ya. 6 tidak lulus, 9 lulus. Misalnya kita ubah Safira nilainya jadi 10. Enter. Nah, maka otomatis keterangannya akan berubah menjadi lulus. Sesuai dengan catatannya ya. Nah, jadi seperti itu untuk contoh penggunaan rumus if. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if, ada S-nya di akhir. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari beberapa nilai perbandingan pada suatu data. Nah, contoh penggunaannya, di sini ada tabel, berisikan data nama, dan nilai yang diperoleh. Nah, kita akan coba mengisi data keterangannya. Keterangan ini diisi berdasarkan tabel catatan yang ada di samping ini. Ada 3 kategori. Jika nilainya A, maka keterangannya hebat. Jika B, maka bagus. Jika C, maka cukup. Berarti ada 3 perbandingan. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus if. Kita coba ketik sama dengan ifs tab. Jika lokal yang pertamanya nilainya sama dengan tanda kutip A, tanda kutip titik koma, maka keterangannya adalah hebat. Tanda kutip hebat. Tanda kutip titik koma. Logikal kedua, kita masukkan lagi nilainya sama dengan B, tanda kutip B, tanda kutip titik koma, maka keterangannya adalah bagus. Tanda kutip bagus, tanda kutip titik koma. Logikal yang ketiga, jika nilainya masukkan lagi sama dengan tanda kutip C, tanda kutip titik koma, tanda kutip, maka keterangannya adalah cukup. Kita ketik cukup. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seterusnya teman-teman. Kita tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Kita cek apakah benar. Di sini nilainya A. A itu berarti hebat ya, benar. B bagus, benar. C cukup, benar. Nah, berarti datanya sudah sesuai teman-teman, sesuai dengan catatan yang ada di tabel di samping ini. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if n. Rumus if n ini adalah perpaduan antara rumus if dan rumus n, yang berfungsi untuk mencari nilai perbandingan dengan kondisinya tuh harus sesuai dengan datanya. Contohnya, di sini ada tabel nilai ujian siswa. Ada nomor, ada nama siswa, ada nilai yang diperoleh dari MTK, IPA, dan IPS. Kita akan coba mengisi data keterangannya. Keterangan ini diisi berdasarkan catatan keterangan. Kita coba baca. Keterangan lulus jika nilainya seperti ini. Nilai MTK-nya lebih besar atau sama dengan 70. Nilai IPA-nya lebih besar sama dengan atau 75. Nilai IPS-nya lebih besar atau sama dengan 75. Gagal jika tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus if n. Kita coba ketik sama dengan if tab. Nah, di sini kita masuk rumus n. AND tab. Logikal yang pertama, kita masukkan nilai MTK-nya. Di sini lebih besar atau sama dengan 70. Kita masukkan lebih besar sama dengan 70. Titik koma. Lalu nilai IPA-nya masukkan lebih besar sama dengan 75. Titik koma. Nilai IPS-nya lebih besar sama dengan 75. Tutup kurung, titik koma. Nah, jika benar nilai-nilai tersebut,
maka tanda kutip keterangannya adalah lulus. Tanda kutip titik koma. Jika salah atau sebaliknya, berarti nilainya adalah gagal. Tanda kutip tutup kurung. Nah, sebenarnya rumusnya teman-teman mungkin agak sedikit bingung atau sedikit pusing, silakan kalian sambil praktekkan ya agar lebih mudah paham. Misalnya hasil error, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Hasilnya apa dan kenapa bisa error, kita bisa cari solusinya. Kita coba tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita autofill, tarik datanya ke bawah. Kita cek apakah benar. Yang pertama, MTK-nya 100, 100, 100, lulus ya, benar. Dan di sini nilai MTK-nya 79, nilai IPA-nya 50, nilai IPS-nya 96. Dia keterangannya tetap gagal. Nah, kenapa gagal? Karena nilai IPA-nya 50, sedangkan syaratnya di sini nilai IPA-nya harus lebih besar atau sama dengan 75. Misalnya kita ubah nih nilai IPA-nya jadi 88. Enter. Nah, maka hasilnya akan muncul ya, berubah menjadi lulus. Jadi sesuai dengan datanya dan keterangannya, teman-teman. Di sini misalnya nilai MTK-nya 100, nilai IPA-nya 100, namun nilai IPS-nya 61. Nah, dia tetap gagal. Walaupun nilai keduanya besar, tapi di sini nilai IPS-nya tidak memenuhi kriteria ya. Karena KKM-nya adalah 75. Jadi seperti itu teman-teman, untuk contoh dari rumus event, checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if or. Nah, rumus if or ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan dengan syarat salah satu kondisi harus terpenuhi. Contohnya, di sini ada tabel, berisikan data nomor, ada nama pelamar, ada lulusannya, dan ada skill komputernya. Kita akan mesti keterangannya. Keterangan ini diisi berdasarkan di interview jika kondisinya seperti ini. Lulusan S1 atau bisa komputer. Gagal jika tidak memenuhi kriteria. Ketik sama dengan if, pf, tab. Nah, di sini kita masukkan or, tab. Jika logika yang pertama lulusannya sama dengan tanda kutip S1, tanda kutip titik koma. Logika keduanya kita masukkan skill komputernya sama dengan tanda kutip bisa, tanda kutip tutup kurung titik koma. Maka jika benar adalah di interview ya, tanda kutip di interview, tanda kutip titik koma, tanda kutip sebaliknya berarti gagal, tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Kita autofill. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek apakah benar. Di sini S1 bisa komputer, berarti dua-duanya benar, maka di interview. Nah, di sini SMA tidak, maka gagal. SMP tidak, gagal. Nah, di sini ada lulusan SMK, tapi dia di interview. Nah, kenapa dia bisa di interview? Karena dia memiliki skill komputer, jadi komputernya bisa. Nah, di sini SD, nah walaupun SD, dia di interview karena dia komputernya bisa. Jadi yang penting, salah satu syaratnya itu terpenuhi, teman-teman. Jadi seperti itu rumus if or. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang hanya diisi angka pada data tersebut. Contoh, di sini ada tabel, berisikan data nomor induk siswa. Kita coba scroll ke bawah. Nah, datanya cukup banyak, teman-teman. Kita akan coba menghitung jumlah siswa berdasarkan nomor induk siswa tersebut. Nah, cara cepatnya kita gunakan rumus count. Ketik sama dengan count, COUNT, tab. Lalu kita blok data nomor induk siswanya. Nah, cara memblok cepat, kita klik nomor yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan blok data atau nilai yang paling atas ke nilai yang paling bawah. Kita tinggal masukkan tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, terdapat 167 siswa berdasarkan nomor induk siswanya. Misalnya kita coba hapus 2, nah maka jumlah siswanya akan berkurang ya, menyesuaikan dengan data dari nomor induk siswanya. Jadi seperti itu rumus count. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus konta. Rumus konta ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang berisi data.
Baik itu diisi oleh kata, huruf, atau angka, yang penting selnya tuh terisi. Contoh penggunaannya, di sini ada table, berisikan data nama siswa. Kita akan mencari jumlah siswa berdasarkan namanya. Kita ketik sama dengan Counta, COUNTA, tab. Kita blok nama siswanya dari sampai bawah, tutup kurung. Tekan enter. Nah, ada 166 siswa. Jadi segitu rumus kontak. Jika kalian sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus count blank. Rumus count blank ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, contoh penggunaannya di sini ada tabel, berisikan data nama siswa dan alamatnya. Nah, di data alamat ini ada nama siswa yang alamatnya itu masih kosong. Nah, cara cepat untuk mengetahui berapa nama siswa yang alamatnya masih kosong, kita gunakan rumus count blank agar kita tidak hitung satu persatu. Tambah dengan count blank, COUNTBLANK, tab. Kita blok data alamatnya dari atas sampai bawah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, masih terdapat 41 siswa yang belum mengisi data alamat. Misalnya kita isi yang ini Made, alamatnya ada di Bali. Enter. Nah, berkurang jadi 40. Di Santi kita ubah jadi Bandung, alamatnya isi. Enter. Nah, berkurang jadi 39 dan seterusnya ya. Jadi situ rumus count blank. Checklist sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan satu kriteria tertentu. Contohnya, di sini ada tabel siswa, berisikan nama siswa, jenis kelamin, dan ada nilai yang diperolehnya. Misalnya, kita akan coba menghitung jumlah laki-laki pada data tersebut. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Kita coba ketik sama dengan COUNTIF, COUNTIF, tab. Yang pertama kita misi rank, kita akan menghitung jumlah laki-laki. Maka kita blok nih data jenis kelaminnya dari sampai bawah. Titik koma, kreatornya laki-laki. Kita masukkan tanda kutip laki, tanda kutip tutup kurung. Nah, sebelum masukkan teman-teman tekan enter. Nah, jadi terdapat 2 laki-laki dari data tersebut. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menghitung jumlah perempuannya. Kita copy paste saja rumusnya biar lebih cepat. Kita paste di sini. Kita ganti nih laki-lakinya dari perempuan. Enter. Nah, untuk perempuan jumlahnya adalah 5 ya. Jadi segitu rumus COUNTIF. Checklist sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Berarti kriterianya bisa 2 atau lebih dari 2. Contoh penggunaannya, di sini ada tabel, tuliskan nama, jenis kelamin, dan ada nilainya. Kita akan coba menghitung jumlah perempuan yang memiliki nilai 8. Berarti kriteria yang pertama adalah perempuan. Kriteria yang kedua adalah yang memiliki nilai 8. Nah, untuk seperti ini kita gunakan rumus COUNTIF. Kita ketik sama dengan COUNTIF, COUNTIFS, tab. Kriteria yang satu, kita masukkan kriterianya adalah jenis kelamin, kita blok, titik koma. Kriteria adalah perempuan, tanda kutip, ketik perempuan. Tanda kutip, titik koma. Kriteria yang kedua adalah nilai, berarti kita blok data nilainya. Titik koma, tanda kutip, 8. Tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Untuk perempuan yang memiliki nilai 8 adalah 3 siswa. Nah, jadi seperti itu untuk rumus COUNTIF. Ya, kalian juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus proper. Rumus proper
berfungsi untuk menjadikan huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Contoh di sini ada kata Universitas Indonesia. Namun katanya acak teman-teman, tidak beraturan. Huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Nah, kita akan coba mengubah huruf pertama dari setiap katanya menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Cara cepatnya, kita bisa gunakan rumus proper. Kita ketik sama dengan proper, P-R-O-P-E-R, tab. Kita hapuskan kata yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Hasilnya akan rapi seperti ini ya. Jadi itu untuk rumus proper. Checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus upper. Rumus upper berfungsi untuk menjadikan teks menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper, U, P, P, E, R, tab. Masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka teksnya akan berubah menjadi huruf besar semua ya. Checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus lower. Rumus lower ini berfungsi untuk menjadikan teks menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower, L-O-W-E-R, tab. Masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Teksnya akan berubah menjadi huruf kecil semua sebenarnya, teman-teman. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari rumus tadi ya. Untuk cleaning data, ada proper, upper, dan lower. Di sini ada datanya. Biasanya data ini diambil dari raw data, atau dari Google Online, atau dari rekan kalian ingin kita rapihkan datanya. Kita coba proper sama dengan proper, P-R-O-P-E-R, tab. Kita hapuskan teks yang pertama, tutup kurung, enter. Nah, untuk data di bawahnya, kita klik di sini 2 kali. Maka data di bawahnya sesuai terisi. Sama dengan upper, U-P-P-E-R, tab. Masukkan teksnya, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka datanya berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya lower, sama dengan lower, L-O-W-E-R, tab. Masukkan datanya, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka katanya berubah huruf menjadi kecil semua ya. Jadi seperti itu untuk studi kasus merapikan kata. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus left. Rumus left ini berfungsi untuk mengambil karakter dari kiri. Contoh di sini ada nama atau kata nomor antrian 202. Nah, kita akan mengambil kata nomor. Nomor ini terletak di kiri. Maka kita gunakan rumus left. Sama dengan left, L-E-F-T, tab. Kita masukkan teksnya, titik koma, lalu kita masukkan jumlah karakter yang akan kita ambil. Misalnya di sini nomor. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 karakter atau 5 huruf. Masukkan 5, tutup kurung, enter. Nah, maka otomatis dia akan mengambil karakter 5 huruf dari paling kiri, yaitu nomor. Jadi segitu rumus left, checklist. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus mid. Rumus mid ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari tengah. Contohnya di sini nomor antrian 202. Kita akan mengambil kata antriannya. Nah, antrian ini ada di tengah-tengah dari kata tersebut atau kalimat tersebut. Kita gunakan rumus mid untuk mengambilnya. Sama dengan mid, MID, tab, teks, kita masukkan teksnya, titik koma, lalu masukkan start number. Nah, antrian ini dimulai dari karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan spasi. Berarti dimulai dari karakter ke-7. Titik koma, lalu masukkan jumlah karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter atau 7 huruf. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul, teman-teman. Antriannya sudah kita ambil. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus right. Rumus right ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari kanan. Contoh di sini ada kalimat nomor antrian 202.
Nah, kita akan mengambil angka 202 ini. Karena 202 ini terletak di kanan, kita bisa gunakan rumus right untuk mengambilnya. Kita coba ketik sama dengan right RIGHT tab. Kita hapuskan kalimatnya, titik koma. Nah, jumlah karakter atau jumlah angkanya 1, 2, 3, ada 3. Tutup kurung, enter. Nah, maka siapa muncul? Dia akan mengambil karakter di paling kanan. Jadi seperti itu rumus right, checklist. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus len. Rumus len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Contoh di sini ada karakter atau kata atau kalimat belajar Excel. Jadi ada berapa karakter pada teks tersebut? Kita gunakan rumus len. LEN tab, masukkan karakternya, tutup kurung, enter. Nah, jadi ada 13 karakter, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan spasi di sini 1 berarti 13. Misalnya kita ubah belajar Excel spasi pemula, enter. Nah, maka spasi akan berubah jadi 20 ya. Jadi seperti itu rumus len, checklist. Selanjutnya ada studi kasus pengambilan karakter. Nah, biasanya kita akan mengambil atau mengekstrak data. Di sini ada table, diisikan nama siswa dan nomor induk siswa. Misalnya kita akan mengambil 3 digit awal dari NIS-nya. Sama dengan left LEFT tab, masukkan NIS-nya, titik koma 3, tutup kurung, enter. Tarik data ke bawah. Selanjutnya 2 digit ke tengah sama dengan mid tab, masukkan NIS-nya, titik koma. Nah, start number misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita masukkan 2 di tengah, yang 02 ini. Dimulai dari karakter 1, 2, 3, 4. 4, titik koma, 2, tutup kurung, enter. Masukkan di tengah, tarik data ke bawah. Selanjutnya 3 digit akhir, sama dengan right, RIGHT, tab, masukkan NS-nya, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Kita hapuskan di tengah, tarik data ke bawah. Nah, yang terakhir kita akan menghitung jumlah karakter nama. Jadi berapa sih karakter dari setiap namanya? Sama dengan len tab, masukkan nama siswa, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Nah, maka sangat pun muncul ya. Jadi seperti itu untuk contoh studi kasus pengambilan karakter. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus text join. Rumus text join berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks. Contoh di sini terdapat table, bisikan data nama depan dan nama belakangnya. Jadi kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap menggunakan rumus text join. Kita coba ketik sama dengan text join TEXT JOIN tab. Yang pertama kita mesti delimiter. Nah, di sini kan kita akan menggabungkan nama depan nama belakang dipisahkan oleh spasi. Kita masukkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Kita masukkan saja yang true, titik koma. Lalu kita masukkan teks yang akan kita gabungkan. Karena datanya sejajar, kita tinggal blok saja dari kiri ke kanan seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Autofill, klik kiri di sini 2 kali. Maka data di bawahnya semuanya tersedia. Contoh nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar. Hasilnya menjadi nama lengkap Daniel Siregar ya. Nah, jadi seperti itu untuk text join. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus trim. Rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi ekstra dari teks. Contoh misalnya di sini terdapat table, berisikan data nama lengkap. Nah, di sini ada Daniel, lalu ada Siregar. Nah, spasi antara nama depan dan nama belakangnya cukup banyak, teman-teman. Klik kiri 2 kali. Nah, kalau datanya 1, kita blok, kita hapus pin ya. Untuk menghapus spasi ekstra berlebih. Nah, namun jika jumlah data sangat banyak, kita bisa gunakan rumus trim agar lebih cepat. Sama dengan trim, TRIM, tab, masukkan nama lengkapnya, tutup kurung, enter.
tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya sudah terisi. Terlihat kan perbedaannya teman-teman, di nama lengkap ini atau raw data ini spasi eksannya berlebih nih. Jadi kita rapikan agar hanya ada spasi-spasi dari nama depan dan nama belakang. Nah, jadi di situ rumus trim. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari data dengan data vertikal. Contoh, di sini terdapat tabel, berisikan data nomor, nama, usia, alamat. Nah, bentuk dari tabel ini adalah datanya vertikal, teman-teman. Dia bergerak dari atas ke bawah sini. Contoh di sini nomor 1 sampai 5, dia dari atas ke bawah. Nah, ini adalah tabel vertikal ya. Nah, contoh kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini namanya siapa? Karena data nama terletak pada tabel vertikal, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Maka lookup value-nya adalah nomor 3 ini, teman-teman. Kita klik, titik koma. Selanjutnya kita mesti tabel array, yaitu tabel lookup value dan data yang dicari. Berarti tabelnya ada di sini ya. Kita blok tabelnya seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom base number, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, ditandai dengan warna merah ini sebenarnya teman-teman ya. Kolom nomor, nama, usia, alamat. Kita akan mencari kolom nama, maka nama terletak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2, titik koma. Nah, selanjutnya ada range lookup. Di sini ada dua pilihan, ada true dan false. Nah, kalau true ini approximate match, artinya kalau datanya tidak ada, hasilnya akan mendekati ke yang ada. Sedangkan false, kalau datanya tidak ada, dia hasilnya akan error. Kita coba isi keduanya, teman-teman. Kita pakai yang true dulu, tutup kurung, enter. Ini pakai yang true, bawahnya false. Kita copy rumusnya, paste di sini, ganti yang true-nya jadi false. Nah, kita coba nomor 3 namanya Kevin. Benar ya, 3 Kevin. Misalnya nomor 1, enter. Namanya Daniel. Benar ya, Daniel. Misalnya kita ubah jadi nomor 7, enter. Nah, di sini namanya Siska, yang true. Yang false hasilnya akan error sini. Jadi, kenapa Siska? Karena nomor 7 mendekati ke nomor 5, teman-teman. Nomor 5 ini Siska. Jadi, dia akan menampilkan ke data yang paling dekat. Nah, kalau pakai yang false, dia akan error. Kenapa error? Karena ya tidak ada nama Siska di tabel tersebut. Jadi, hasil akan error. Jadi, seperti itu teman-teman, penggunaan VLOOKUP dan contoh dari true dan false. Kalian bisa pakai sesuai dengan keinginan kalian ya. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Di sini ada studi kasus rumus VLOOKUP yang pertama. Nah, di sini jumlah datanya sangat banyak, teman-teman. Biasanya di dunia kerja, datanya juga cukup banyak ya. Ada nomor, nama, usia, jenis kelamin, dan kota kelahiran. Nah, di sini kita akan mencari usia dan kota lahirnya. Karena tabelnya berbentuk vertikal, kita gunakan VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab lookup value-nya kita masukkan nama Citra ini, titik koma, lalu tabel array, tabel dari data yang kita cari dan lookup value. Nah, lookup value-nya adalah nama, teman-teman. Berarti nama ini harus paling kiri. Nah, ini nama, kita akan mencari usia. Kita bisa blok saja ke kanan seperti ini. Lalu sini kontrol si bawah. Jadi jangan memblok ke tabel yang paling kiri. Ya, berarti kita blok ke lookup value-nya, teman-teman. Karena di sini lookup value-nya nama, kita blok yang paling kiri adalah nama, jangan ke nomornya. Oke. Titik koma. Kolom number usia ke kolom 1, 2, 3, 4. Usia kolom kedua. 2, titik koma, fase, tutup kurung, enter. Nah, usia Citra adalah 26 tahun. Nah, benar ya Citra. Nah, selanjutnya kota lahir kita copy paste saja, biar lebih cepat. Yang membedakannya adalah kolom number. Di sini kota lahir terletak pada kolom nomor 4. Kita hapus 2-nya, ganti angka 4. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman. Citra usianya 26 tahun, kota lahirnya ada Seoul. Jadi seperti itu, teman-teman ya.
contoh di kasus dari rumus VLOOKUP. Cek sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada studi kasus rumus VLOOKUP part kedua. Di sini ada tabel, bisikan data nomor, nama, posisi, dan status. Nah, kita akan mengisi data gaji pokok dan tunjangan posisi. Nah, data ini diisi berdasarkan tabel vertikal yang di sampingnya, yaitu tabel posisi. Ada posisi, gaji pokok, dan tunjangan. Nah, jadi kita bisa mengisi gaji pokok berdasarkan posisinya, teman-teman. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama lookup value, kita akan mencari data gaji pokok berdasarkan posisinya, titik koma. Lalu di sini kita mesti table array, yaitu table posisinya kita blok seperti ini. Nah, jika sudah blok seperti ini, teman-teman, kita tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar sini, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu kunci tabelnya? Nah, agar data tersebut tidak berubah saat kita mengisi data yang di bawahnya. Titik koma, gaji pokok terletak pada kolom nomor 2 ya. Titik koma, fase, tutup kurung, enter. Tadi datanya ke bawah. Kita ubah formatnya di accounting ya, karena ini bentuk rupiah. Nah, seperti ini. Selanjutnya tunjangan posisi kita copy paste saja, biar lebih cepat. Hapus duanya jadi angka 3. Accounting, tadi datanya ke bawah. Contoh HRD, gaji pokoknya 3 juta. Benar ya? Posisi tunjangannya 400.000, benar ya? Maka datanya sudah sesuai dengan tabel posisi. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk studi kasus rumus VLOOKUP. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data horizontal. Nah, hampir sama seperti VLOOKUP, tapi HLOOKUP ini mencari horizontal, yaitu dari kiri kanan seperti ini. Kodenya itu bergerak dari kiri kanan sejajar. Produk, nah produknya dari sejajar seperti ini. Ini adalah tabel horizontal. Contoh, kita akan mengisi data produk berdasarkan kode 2B ini. Nah, kita coba sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Lookup value-nya kita masukkan kode 2B-nya, titik koma. Lalu tabel array-nya kita masukkan tabelnya, titik koma. Nah, di sini row index number. Kalau tadi kan VLOOKUP kolom index number. Nah, kalau lookup dia tuh baris index number, yaitu baris mana yang kita cari. Kita mencari produk. Produk ini terletak ke baris kedua. 1, 2, 3, produk kedua. Kita klik 2, titik koma, fase, tutup kurung, enter. Nah, untuk kode 2B, produknya laptop. Benar ya? Laptop. Selanjutnya yang ini copy paste saja, teman, biar cepat. Ubah barisnya di sini kan baris ketiga untuk harga. Nah, harga 5 juta ya, benar. Jadi segitu untuk rumus lookup. Checklist sudah paham. Selanjutnya ada studi kasus rumus lookup. Di sini ada tabel bentuk horizontal, ada nomor, nama artis, agama, usia, jenis kelamin, dan kota kelahiran. Contoh, kita akan mencari usia tambah dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Lookup value-nya kita masukkan nama Citra, titik koma, tabel array-nya kita blok tabelnya, titik koma, baris index number. Usia itu baris ke 1, 2, 3, 4, keempat. Titik koma, fase, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya error. Nah, kenapa error, teman-teman? Nah, karena kita memblok dari nomor. Sedangkan lookup value-nya adalah nama. Maka yang nama ini harus paling atas, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi lookup value-nya nama. Berarti nama yang harus paling atas kalau lookup. Kalau VLOOKUP paling kiri sesuai dengan lookup value-nya ya. Karena di sini lookup value-nya nama, maka baris yang awal harus nama juga. Enter. Nah, hasilnya pun muncul, teman. Di sini usianya perempuan. Kenapa perempuan? Karena kita tidak ubah baris index number-nya. Usia itu 1, 2, 3. Berarti baris ke-3. Enter. Usianya 26 ya. Kita copy. Paste. Agamanya 1, 2. Nah, berarti baris kedua. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin agak sedikit pusing atau agak sedikit rumit.
Nah, agar lebih paham, silakan kalian praktekkan langsung ya. Hasilnya akan error atau sesuai. Misalnya error, kenapa? Kalian coba tulis di kolom komentar ya. Ya, sudah paham? Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada studi kasus rumus lookup yang kedua. Nah, kita akan mengisi data gaji pokok dan tunjangan posisinya. Namun, tabel posisinya di sini berbentuk baris, teman-teman, berbentuk horizontal. Posisi dia bergerak dari ke kanan, gaji pokok dari kanan, maka kita gunakan rumus lookup untuk mengisinya. Kita coba ketik sama dengan lookup, HLOKUP, tab. Lookup value-nya kita akan pencet gaji pokok, bebaskan posisinya, titik koma. Tabel arahnya, tabel posisi kita blok. Lalu tekan F4 per keyboard, titik koma. Baris index number-nya, gaji pokok ke baris kedua, titik koma, klase, tutup kurung, enter. Kita ubah accounting, tarik aja ke bawah. Untuk tunjangan posisi, kita copy paste yang gaji pokok. Paste di sini. Kita ubah barisnya jadi baris ketiga. Enter. Accounting, tarik aja ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi seperti itu teman-teman, di kasus rumus lookup yang kedua. Jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, yang terakhir ada rumus atau tools yang namanya pivot table. Nah, pivot table ini berfungsi untuk menghitung, meringkas, merangkum, menganalisis data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Contoh, di sini ada tabel, berisikan data nomor, nama, jenis kelamin, usia, alamat, dan fakultas. Nah, kita akan coba merekap datanya berdasarkan fakultas. Jadi, siapa sih atau namanya siapa yang fakultasnya ekonomi dan seterusnya gitu ya. Kita akan merekap atau merangkum. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama kita dulu tabelnya akan kita buat pivot table atau kita rangkum. Di sini tabelnya lalu tekan Ctrl A. Ya, dia akan memblok tabel tersebut. Jika sudah, kita klik di sini insert. Lalu pilih pivot table. Nah, akan muncul tampilan pivot table from table orange. Select a table orange. Table orange-nya sudah kita blok tadi yang ini. Di sini choose where you want the pivot table to be placed. Nah, di mana pivot table-nya akan ditempatkan. Di new worksheet atau di sheet baru, di existing worksheet atau di sheet ini. Kita pilih saja existing worksheet, kita klik di sini. Oke. Nah, maka pivot table-nya sudah aktif ya. Kita tinggal atur-atur atau kita tinggal edit-edit. Nah, di sini akan muncul pivot table fields. Choose field to add to report. Nah, di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, usia, alamat, fakultas adalah judul dari table atau header tabelnya yang sudah kita blok tadi, yang ini, yang warna biru ini. Lalu di sini ada areanya, teman-teman. Ada filters untuk memfilter, columns untuk berubah menjadi kolom, rows, dan values. Nah, misalnya nama. Namanya kita tarik ke filter. Nah, dia akan berubah menjadi filter, teman-teman. Kalau nama kita tarik ke kolom, nah dia akan bergerak atau berubah menjadi kolom sini. Nah, akan berubah dari kanan dari kiri kanan seperti ini ya. Selanjutnya, kita kembalikan lagi. Misalnya nama ke rows. Nah, dia akan nama berubah menjadi rows ini. Selanjutnya, nama ke values. Namanya akan terisi values. Jumlahnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba merekap data berdasarkan fakultas. Maka di sini fakultasnya kita tarik ke rows ini. Nah, sebenarnya untuk lalu namanya bisa kita tarik ke values. Atau kita tarik ke rows juga. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, dia namanya akan bergerak atau berbentuk berfakultas, kita edit. Row label kita hapus jadi fakultas. Nah, fakultas ekonomi ada namanya, kita sembunyikan, hukum, ini namanya, ini sosial, ada namanya, ada teknik, ini namanya ya. Jadi dengan cepat kita bisa merangkum datanya per nama, per fakultasnya juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh pivot table. Nah, di pivot table juga ada yang namanya pivot table tools. Di sini ada pivot table analyze dan desainnya. Nah, kalau analyze, dia untuk menganalisa, kita bisa buat field chart, gitu ya. Kita buat field, kita buat group, filter, dan lain-lain.
Di sini ada desain. Desain ini untuk mengubah warna, mengubah layout atau tampilan. Nah, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Ini ada warna juga, kalian bisa pilih sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Nah, jadi itu contoh pivot table. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke rumus yang terakhir atau studi kasus dari rumus pivot table. Nah, contoh di sini ada table, bisikan tata nomor, NIK, nama pemilih, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, alamat, dan RT-nya. Nah, yang pertama, kita akan coba menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dari data tersebut. Nah, cara cepatnya kita gunakan pivot table. Kita blok data atau tabelnya, tekan Ctrl A, pilih Insert, pilih pivot table. Di asitin worksheet, kita klik di sini saja. Nah, ini untuk jawaban nomor 1. Nah, kita akan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini tetap pada data jenis kelamin. Nah, laki-laki, perempuan. Di sini untuk jumlahnya kita bisa tarik jenis kelamin juga ke values. Nah, silakan pilih teman-teman. Kita tinggal otak-atik di sini jenis kelamin ganti sini jumlah pemilihnya gitu ya. Ukurannya bisa kita tarik seperti ini. Nah, untuk laki-laki ada 74 orang, untuk perempuan ada 73 orang. Totalnya ada 147. Nah, jadi segitu untuk contoh yang pertama. Soal yang kedua, hitung setiap pemilih berdasarkan RT-nya. Nah, kita untuk buat tabel yang kedua, kita tinggal copy yang pertama. Kita copy seperti ini. Kita paste di bawahnya. Klik kiri. Nah, kita tinggal ganti saja sesuai dengan kriterianya. Di sini kan per RT. Maka jenis kelaminnya kita kembalikan ke tempatnya. RT-nya kita tarik ke rows. Nah, seperti ini. Kita ganti jenis kelaminnya jadi RT. Nah, di sini adalah jumlah pemilih per RT-nya. Jadi ada RT 1 sampai 5. Ini jumlah pemilihnya per RT-nya. Totalnya sama ya, 147. Nah, jadi kita tinggal atur-atur saja teman sesuai dengan area dan pivot table field-nya atau header table-nya. Kita close. Checklist jika sudah paham, jika sudah sesuai ya, pertanyaan dan soalnya sudah terjawab, nomor 1 sekian, nomor 2 sekian. Nah, maka semua rumus-rumus Excel sudah kita pelajari teman-teman. Jadi seperti itu rumus-rumus Excel yang wajib kalian kuasai untuk masuk ke dunia kerja. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya pada pekerjaan kalian. Semoga kalian yang belum memiliki pekerjaan, dengan menguasai rumus ini, kalian dapat atau mudah mencari pekerjaan. Semoga yang sudah memiliki pekerjaan dapat ditingkatkan kembali gajinya, posisinya gitu ya, yang lebih tingkat lagi. Dan jika ingin tanyakan atau dikoreksi, silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.